Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randika Wildan Zulkarnain, dari Fakultas Teknik Program Studi Informatika. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Sistem Informasi Sumber Daya Manusia yang bertujuan untuk memperkaya pengetahuan tentang HRIS. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa itu HRIS. Apa itu HRIS? HRIS adalah Human Resources Information System atau disingkat HRIS. HRIS adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen SDM di perusahaan guna mendukung proses pengambilan keputusan atau biasa disebut dengan Decision Support System dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari HRIS. Fungsi dari HRIS, yang pertama yaitu perekrutan dan penerimaan, recruiting and hiring. Kedua, yaitu untuk pendidikan dan pelatihan. Ketiga, yaitu untuk sebuah manajemen data. Dan yang keempat, yaitu penghentian dan administrasi tunjangan. Itu adalah fungsi dari HRIS. Lanjut ke slide selanjutnya. Subsistem berdasarkan input. 1. Subsistem, Sistem Informasi Akuntansi, SIA. SIA menyediakan data akuntansi bagi HRIS sehingga database berisi gambaran yang lengkap dari sumber daya personil baik keuangan maupun non-keuangan. 2. Subsistem Penelitian Sumber Daya Manusia. Berfungsi untuk mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus. Contoh, penelitian suksesi, succession study, analisis dan evaluasi jabatan, job analysis and evaluation, penelitian keluhan, grievance studies. 3. Subsistem Intelijen Sumber Daya Manusia. Berfungsi mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan perusahaan yang meliputi intelijen pemerintah, intelijen pemasok, intelijen serikat pekerja, intelijen masyarakat global, intelijen masyarakat keuangan, intelijen pesaing. Data-data tersebut diolah akan menghasilkan sebuah output. Untuk output HRIS dibagi menjadi 6 subsistem, yaitu 1. Subsistem perencanaan kerja, merupakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer atas untuk kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek dan jangka panjang. 2. Subsistem perekrutan, merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk pengadaan tenaga kerja eksternal maupun internal. 3. Subsistem manajemen angkatan kerja, merupakan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya manusia di dalam organisasi. 4. Subsistem tunjangan, merupakan informasi tentang penggajian dan kompensasinya yang meliputi kehadiran, bonus, gaji karyawan. 5. Subsistem benefit, meliputi benefit yang diterima oleh karyawan. 6. Subsistem pelapor lingkungan, merupakan informasi ini berhubungan dengan keluhan-keluhan kecelakaan selama kerja, kesehatan karyawan dan lingkungan kerjanya. Berikut adalah data yang dibutuhkan oleh HRIS. 1. SIA, menyediakan data akuntansi bagi HRIS, sehingga database berisi gambaran yang lengkap dari sumber daya personil baik keuangan maupun non-keuangan. 2. Penelitian SDM, berfungsi untuk mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus. 3. Intelijen SDM, berfungsi mengumpulkan data yang berhubungan dengan SDM dari lingkungan perusahaan. Inilah informasi yang dihasilkan dari data yang dibutuhkan. 1. Subsistem perencanaan kerja, merupakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer atas untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek dan jangka panjang. 2. Subsistem perekrutan, merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk pengadaan tenaga kerja secara eksternal maupun internal. 3. Manajemen angkatan kerja, merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengelola SDM di dalam organisasi. 4. Subsistem tunjangan, merupakan informasi tentang penggajian dan kompensasinya yang meliputi kehadiran dan jam kerja. 5. Benefit, meliputi benefit yang diterima oleh karyawan.
Benefit berbeda dengan kompensasi. Kompensasi lebih ke insentif yang dihubungkan dengan kinerja karyawannya, sedangkan benefit lebih ke manfaat tambahan yang diterima karyawan seperti dana pensiun. 6. Pelapor lingkungan. Informasi ini berhubungan dengan keluhan-keluhan, kecelakaan selama kerja karyawan. Siapa saja sih yang menggunakan HRIS dalam perusahaan? Mungkin Anda bertanya tentang hal ini. Jika dalam perusahaan menerapkan HRIS, penggunanya adalah manajer, HRD, dan karyawan. Manajer merupakan upaya monitoring kesenjangan antara standar kinerja yang diharapkan dengan aktual kinerja yang ditunjukkan. Pilar Performance Management bertanggung jawab untuk merancang sistem hingga implementasi penilaian kinerja para pegawai hingga laras dengan objektif yang harus dicapai oleh organisasi. HRD, Human Resources Department, bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Karyawan, hubungan karyawan, Employee Relations, berfungsi sebagai internal PR bagi setiap kebutuhan pegawai terhadap informasi, kebijakan dan peraturan perusahaan. Fungsi ini juga penting untuk menggali input-input dari pegawai mengenai berbagai aspek dalam organisasi. Setelah menerapkan HRIS, apa dampak positif dan negatif dari HRIS? Dampak positif: efisiensi waktu, kemudahan akses data hingga proses penarikan hasil data menjadi lebih cepat dan akurat. Waktu yang dibutuhkan untuk mengelola administrasi dan data juga menjadi lebih singkat dan efektif. Dampak negatif, misalnya, seperti orang melamar dengan CV online, jika berkas-berkas lamaran, CV dari calon karyawan itu hilang di luar kuasa dari divisi hari, maka mungkin mereka akan kehilangan peluang untuk menyeleksi karyawan yang datanya ternyata sudah lenyap, sedangkan tak ada backup data para pelamar tersebut. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.